Ya, kita mulai lagi untuk pembahasan dari chapter yang ke-14, yaitu adalah controller dan auditor. Ya, controller dan auditor dipersiapkan PPT-nya dan juga bukunya, baik fisik ataupun e-books. Kita akan membahas tentang bagaimana peran controller dan auditor, ya. Oke, learning objective pada tujuan pembelajaran adalah mahasiswa dapat menjelaskan peran controller dan auditor dalam organisasi bisnis. Outline-nya ada dua, yaitu controllers dan auditors. Nah, kita langsung lihat di PPT-nya juga, di halaman bukunya adalah di halaman 629 ya. Topik di dalam control dan auditors, kita akan lebih fokus pada siapa sih controller, peranannya, dilemanya, dan bagaimana ada audit di sini. Controller itu adalah sebuah posisi di dalam perusahaannya, di dalam perusahaan biasanya di bawah CFO. Nah, tapi terbalik lagi ya, di dalam sebuah perusahaan itu nggak tentu struktur organisasinya akan sama, bisa aja berbeda-beda ya. Ada perusahaan yang controller itu sama dengan CFO-nya, ada yang berbeda gitu kan. Kalau di buku dibagi peran antara controller dan treasurer di bawah CFO. Jadi CFO itu Chief Financial Officer, atau di sini ada juga namanya Vice President Finance gitu ya, beda-beda dari setiap perusahaan. Nah, dia akan membagi dua, controller dan treasurer. Nah, kalau controller itu adalah orang yang ahli di bidang accounting ya, jadi accounting, management. Nah, biasanya controller ini adalah orang yang sangat paham banget tentang perusahaan. Nah, controller itu ada dua, bisa jadi dia itu memang orang yang sudah lama bekerja dalam perusahaan, memiliki skill yang sangat luar biasa, bagus, sehingga dia akan menjadi controller. Atau bisa aja dari pihak luar perusahaan yang digaji atau apa ya, yang direkrut oleh perusahaan untuk menjadi controller dalam sebuah perusahaan. Nah, biasanya mereka memiliki pengalaman yang tinggi dalam perusahaan, ya, pengalaman yang cukup lama di dalam industrinya, dalam perusahaan-perusahaan yang sejenis itu, kemudian memiliki kepekaan terhadap aspek keuangan operasional perusahaan. Nah, dapat dikatakan bahwa controller itu sebenarnya adalah orang yang paling paham tentang perusahaan, baik secara internal ataupun secara industri ya, secara menyeluruh industri di mana perusahaan itu berada. Nah, di sini dikatakan perannya adalah external financial reporting, yaitu berarti mampu untuk menyusun laporan keuangan bagi pihak eksternal. Menyusun dalam arti ini bukan dia satu-satunya yang membuat report, bukan, tetapi yang memiliki tanggung jawab atas informasi di dalam laporan keuangan yang dipublikasikan untuk pihak eksternal. Nah, karena keahliannya di dalam perusahaan, nah mungkin juga pengalamannya sudah banyak di industri sejenis, maka biasanya controller itu mampu untuk merancang yang namanya manajemen control system. Tentunya di dalamnya ada internal control ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa ketika kita bicara accounting, kita nggak bisa bicara satu aspek pada laporan keuangan, kita bicara hanya pada financial, tetapi aspek-aspek yang mempengaruhi itu menjadi perhatian atau fokus kita dalam bidang accounting. Nah, makanya pada saat nanti sudah di semester atas, ketika kita bicara tentang akuntansi, bukan hanya bagaimana menyiapkan laporan bagi pihak eksternal, perbankan, kemudian bagi masyarakat publik, investor, tetapi juga menyiapkan informasi bagi pihak internal dalam hal keputusan taktis, pengaturan strategi, tapi juga dalam perancangan sistem informasi akuntansi, memahami sistem informasi manajemen, menguasai tentang manajemen kontrol sistem, yang itu adalah bagian daripada scope accounting secara luas. Makanya controller ini adalah orang yang paham terkait dengan aspek keuangan, operasional, manajemen, sumber daya yang ada dalam perusahaan, sehingga perusahaan dapat running dengan baik. Nah, di satu sisi ada treasurer. Di sini treasurer didefinisikan sebagai sebuah posisi dalam perusahaan yang memiliki keahlian di dalam menghitung pendanaan perusahaan. Bagaimana perusahaan mencari dana, sumber dananya, risikonya seperti apa. Nah, kemudian bagaimana perusahaan itu memiliki kapabilitas untuk menggunakan dana dari pihak internal ataupun eksternal dalam running bisnis yang sangat minim risiko ya. Maka biasanya orang yang di dalam treasurer itu orang yang ahli dalam financial management. Oke. Nah, kita lihat di sini controller function. Di sini controller function ada satu design and operate information and control system. Berarti merancang dan menjalankan mengenai informasi, sistem informasi dan pengendalian. Nah, makanya kalau kita bicara sistem informasi dan pengendalian, tentunya seorang controller itu kalau udah namanya mendesain, berarti dia harus tahu plus minusnya.
Jadi dia harus tahu yang namanya strength, weakness dari company, adanya opportunity dan threat, dan juga harus tahu resource yang ada dalam perusahaan. Jadi posisi ini yang sangat strategis sekali, sangat risiko juga karena menyangkut bagaimana perencanaan perusahaan, pencapaian visi, kemudian risiko-risiko perusahaan. Makanya orang yang berada pada controller itu sangat tinggi tanggung jawabnya. Oleh karena itu pastinya secara kompensasinya juga lumayan banget ya. Nah, jadi balik lagi ke topik bahwa design and operate. Nah, merancang. Kalau kita mau merancang sesuatu, tentunya kita harus tahu udah semua aspek tuh, plus minusnya, sumber dayanya, kemampuan perusahaan, kemudian ada apa saja hambatan secara dari luar gitu ya. Nah, kemudian prepare financial report to shareholders and external parties, prepare and analyze performance report and assist manager by interpreting this report. Itu menyiapkan dan menganalisis report kinerja. Kinerja ini ada dua ya, report kinerja secara keuangan bagi eksternal ataupun internal, dan juga assist manager, mendampingi manajer-manajer, berarti berada posisi di bawah daripada controller dalam menginterpretasikan report ini, menentukan langkah-langkah strategis. Bukan hanya menentukan langkah strategis, mendampingi juga bagaimana manajer itu bisa achieve yang menjadi targetnya, yang menjadi kekurangannya bisa diperbaiki, bisa mempertahankan nilai positif daripada perusahaan, nilai positif daripada divisinya. Itu bagian dari controller. Makanya controller ini tidak boleh dia hanya menguasai strategical thinking. Controller ini harus bisa paham yaitu permasalahan di middle management dan di lower management, sehingga bisa menjadi inline antara strategical, antara juga budgeting dalam capital budget atau operating budget gitu ya. Jadi artinya dia sejalur gitu, menguasai banyak hal terkait dengan perusahaan. Kemudian fungsi daripada controller di sini adalah the controller or the control department. Jadi controller ini adalah bisa individu atau dalam sebuah divisi, yaitu namanya control department. Pertama, analyze program and budget proposal and consolidate the plans of the various business segment into an overall annual budget. Berarti keren banget nih, dalam kalimat ini saya jelaskan bahwa fungsi controller itu adalah menganalisis program, budget proposal yang ada, mengkonsolidasikan dari setiap departemen. Marketing gimana punya targetnya, apa yang menjadi sasarannya, apa yang menjadi perencanaannya, bagian HRD, bagian keuangan, kemudian bagian operasional, nah bagian GA. Nah, mereka akan combine menjadi sebuah master budget bagi perusahaan. Itu secara untuk internal, secara budget internal. Dan juga dia bisa membantu menyiapkan untuk external report pada saat akhir periode. Dia akan berkonsultasi dengan tax consultant, kemudian dia akan berhadapan dengan external auditor nantinya. Jadi harus sangat memahami bagaimana program yang ada dalam perusahaan, bisa mengevaluasi budget proposal, itu bagian dari pre-action review ya, dan mengkonsolidasikan. Kemudian ada supervise internal audit and accounting control procedure to ensure the validity of information. Kalau dilihat dari baca kalimat ini, berarti peran controller ada di atas internal audit. Ya, jadi audit ada internal audit, ada external audit. Nah, controller ini memang karena dia orang yang puncak pimpinan dari divisi accounting management dan operational. Nah, dia itu menjadi supervisi bagi internal audit yang melakukan pengecekan di dalam setiap divisi di bawah jalurnya si controller tadi ya. Dia akan mensupervise internal auditor. Dia fungsinya internal audit dalam hal ini membantu si controller untuk mengecek apakah divisi-divisi tersebut sudah berjalan sesuai dengan SOP, gitu kan? Pencapaian targetnya sudah oke atau belum? Apa yang menjadi kendala ketika pencapaian target? Ada gak fraud ataupun error yang terjadi di setiap divisi di bawahnya, di bawah si controller ya? Karena peran internal audit ini tidak menjadi atasan bagi setiap divisi tersebut, tetapi menjadi bagian yang independen, departemen yang independen untuk melakukan pemeriksaan terhadap divisi-divisi di bawah controller tadi. Perform operational audit dan develop personal in controller organization. Nah, kalau the treasury function kita sekilas saja karena ini bukan bagian yang akan saya bahas. Nah, fungsinya adalah berbicara tentang corporate funds. Maka tadi saya bahas bahwa treasury function itu lebih ke arah kemampuan daripada financial management ya. Mungkin bukan hanya financial management, terkait juga dengan investing management ya.
Jadi misalnya perusahaan itu melakukan penerbitan saham, pembelian investasi, ya, membeli anak perusahaan dan seterusnya. Pokoknya terkait dengan bagaimana pendanaan perusahaan baik secara internal ataupun eksternal. Nah, serta bagaimana risiko yang harus dihadapi perusahaan itu merupakan bagian dari treasury function. Nah, ketika tadi treasury function sudah memikirkan bagaimana memperoleh dana dengan berbagai risiko yang tentunya minim risiko, yang paling minim ya. Nah, pelaksanaan dalam perusahaan dengan dana yang ada masuk kepada operasional. Nah, operasional itu akan dikelola dengan baik oleh controller. Nah, berdasarkan pemahaman dari merchant dan state ini, bahwa dia membagi di bawah CFO ada controller dan treasurer, ya. Nah, di situ berbicara provision of capital, berarti berbicara tentang capital, cash planning, financing, money management, dan juga capital risk management. Nah, kita lihat di control department. Nah, di controller itu di bawahnya banyak sekali yang terkait dengan accounting dan manajemen. Manajemen information system, accounting, budgeting, internal audit, administration system, dan special project. Nah, di dalam accounting ada financial accounting, manajemen accounting ya. Nah, itu berada di bawah controller. Jadi kalau kita lihat gambar ini, tentunya kita lagi memahami bahwa dia itu adalah bagian atasannya lagi dari financial accounting dan managerial accounting. Kalau financial accounting tadi menyiapkan laporan terkait pihak eksternal ya. Berarti PL, consolidation, tax gitu, tax management. Nah, kalau di managerial accounting tentang bagaimana pricing decision, inventory control, ya kan, relevant costing. Nah, itu berada di bawah accounting division. Nah, makanya kemampuan seorang controller tidak hanya pada accountingnya, tetapi harus kuat dalam hal budgeting, audit, manajemen control system, gitu kan, information system, accounting information system juga sama. Kemudian kita lihat di sini ada relation to the line, dan situ dikatakan bahwa the controller function is staff function. Nah, di sini tadi saya katakan bahwa ketika kita bicara peran daripada controller, dia itu posisinya memang di atas top management, tetapi dia harus memiliki kemampuan yang banyak beragam, baik itu strategical, baik itu kemampuan untuk dalam budgeting, ya kan? Kemudian kemampuan operasional dia harus punya. Karena itu dikatakan bahwa dia adalah bagian daripada staff function. Dia harus menguasai teknik-teknik yang diperlukan dalam melakukan operasional ya. Itu kita udah sampai, kalau di bukunya kita itu bicara sudah di halaman yang ke ini. Ya. Oke, ya di halaman yang ada poin controller ya, di controller dan treasurer. Oke, kita lanjut lagi. Kita lihat ada dot line relation. Nah, dot line relation, jadi controller ini ceritanya dia mau cerita bahwa kalau controller tadi itu adalah orang yang memiliki kemampuan dalam berbagai hal dalam perusahaan, dia berperan juga memiliki staff function, berarti dia mengarahkan, ya, apalagi dia adalah atasan internal audit. Nah, kita lagi bicara tentang bagaimana siapa yang mengontrol controller itu sendiri, gitu kan. Nah, di dalam controller itu kita bisa bicara dengan dua sistem, ada desentralisasi sama sentralisasi. Nah, kalau sentralisasi kita hanya punya satu corporate controller itu. Nah, corporate controller itu dia akan mengontrol setiap divisi-divisi, setiap wilayah atau setiap line supply-nya. Mereka punya controller juga, dan biasanya arahnya adalah garis lurus. Kalau garis lurus itu berarti artinya komando perintah. Nah, berarti itu yang di corporate itu mengontrol seluruh controller di bawah departemen-departemen lain atau unit bisnis lainnya. Tetapi ada juga yang namanya dot. Kalau dot itu dia hanya memberikan koordinasi. Artinya si controller lain di bawahnya secara divisional, mereka tidak bertanggung jawab penuh kepada corporate controller. Ini kita bicara tentang garis komando ya. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan itu tentang sentralisasi dan desentralisasi, kita lihat di ini. Apa kaitannya auditor? Nah, kita lihat ada di halaman yang seterusnya itu ada kalimat additional control and the controllers. Nah, control of the controller. Siapa yang mengontrol si controller ini? Yaitu adalah auditor. Nah,
Mungkin nggak internal audit dan audit committee, bisa ya bisa tidak, karena tadi kalau kita lihat dari gambar struktur organisasi, internal audit ini berada di bawah controller tadi. Tetapi bisa juga kalau kita melihat dari tata kelola perusahaan, internal audit ini ada juga di bawah dari dewan komisaris. Nah, makanya ketika melihat gambar struktur organisasi yang tadi, kita tidak bisa langsung menggambarkan apakah internal audit ini berada di bawah controller secara langsung ataupun di komisaris ya. Harusnya gambaran lebih luas. Nah, oleh karena itu sebagai pesan penting yang saya sampaikan bahwa ketika kita bicara struktur organisasi perusahaan, maka dalam struktur organisasi perusahaan itu mengandung peran sebagai pengendalian. Maka kalau kita bicara intellectual capital, kita akan bicara salah satu adalah structure capital, bahwa ketika kita bicara struktur organisasi sebuah perusahaan itu memiliki kekuatan pengendalian. Nah, kadang-kadang bisa jadi kecurangan ataupun kesalahan-kesalahan secara administrasi perusahaan itu terletak pada struktur organisasi yang tidak tepat. Nah, itu yang saya mau sampaikan ya, bahwa ketika kita bicara adanya internal audit dalam perusahaan dan dia harus melakukan pemeriksaan terhadap divisi-divisi dalam perusahaan dan posisinya berada dalam controller, hati-hati. Di sini akan menjadi masalah pada controller. Nah, oleh karena itu kita harus menempatkan apakah internal audit ini adalah berada di bawah controller atau berada pada divisi lainnya, atau dia mungkin bagian dari dewan komisaris gitu ya. Nah, kemudian controller ini juga yaitu kita bicara adanya personal dan cultural control. Nah, tentunya untuk memilih orang yang duduk dalam control department atau menjadi seorang controller itu adalah orang yang harus benar-benar terpilih ya. Maka dikatakan peran dari personal and cultural control itu penting. Nah, biasanya adalah orang yang bisa paham visi perusahaan, sejalan dengan visi perusahaan, dan juga bisa merupakan bagian dari tone of the top ya. Kalau kita lihat salah satu bagian dari cultural control, nah di situ ada poinnya bahwa apakah dia bisa gak sejalan atau menjadi duta budaya dari sebuah perusahaan ya. Nah, kemudian secara skill juga dilihat dari personal control-nya. Nah, dan yang penting lagi bahwa apa yang mengendalikan kontrol adalah insentif sistem. Hati-hati, jangan pernah kita menempatkan insentif bagi seorang controller itu berdasarkan sesuatu yang jangka pendek. Kenapa? Karena biasanya akan memunculkan manipulasi. Nah, oleh karena itu sangat seru sekali atau sangat sulit sekali menentukan efektivitas kinerja seorang controller. Ini harus hati-hati. Kenapa? Karena dia adalah menjadi bagian pelaksana sekaligus pengawas perusahaan kita. Ketika dia memiliki target, otomatis seorang controller akan meng-create atau akan berupaya mencapai target tersebut. Nah, apalagi kalau target tersebut jangka pendek. Nah, akan menimbulkan pemikiran yang miopik. Nah, itu menjadi tantangan bagi pimpinan atas atau owner bisnis bagaimana menyetel atau bagaimana mendesain sebuah reward bagi seorang controller. Nah, kadang-kadang kegagalan sebuah bisnis, kegagalan sebuah usaha adalah kesalahan dalam menentukan reward bagi controller. Karena dia sebagai pelaksana, dia sebagai supervisor, dia akan assist atau mendampingi manajer dalam melakukan fungsinya, sekaligus dia menjalankan peran pemeriksa. Di sini perlu kehadiran external audit. Dalam realitanya, perusahaan itu nggak mau membayar jasa external audit atau konsultan dari luar karena merasa itu bagian biaya bagi perusahaan. Tetapi itu penting. Kenapa? Kalau seorang controller itu ada menjadi sebagai pelaksana, dia sebagai supervisor, dia sebagai penanggung jawab sebuah perusahaan kita, tapi dia sendiri nggak ada yang kontrol. Nah, itu akan menimbulkan apa? Masalah pada controller itu sendiri. Maka perlu menghadirkan pihak luar sebagai konsultan perusahaan ataupun eksternal auditor yang memeriksa peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab dari controller. Maka topik bab ini dikaitkan controller dan auditor. Baik auditor itu internal ataupun eksternal. Namun sangat sulit diandalkan ketika internal audit berada di bawah peran controller untuk memeriksa controller itu sendiri. Tetapi kalau dia sebagai membantu controller dalam mengecek divisi-divisi di bawah controller, oke. Tapi kalau dia sebagai divisi yang memeriksa controller itu sendiri atau control department, itu sangat tidak mungkin berjalan dengan baik atau secara independen. Maka perlu external auditor. Ingat sekali lagi bahwa merancang sebuah struktur organisasi dalam sebuah perusahaan itu merupakan suatu tantangan, sebuah challenge bagi
owner bisnis atau challenge bagi pimpinan puncak karena mengandung masalah manajemen kontrol sistem. Nah, auditor saya nggak akan banyak bahas karena ini sudah ada di mata kuliah audit. Ada yang namanya financial audit, compliance audit, performance audit. Nah, benefit dari audit ada dua. Yang pertama adalah benefit secara credibility. Ya tentunya setiap perusahaan yang berharap adanya external audit membutuhkan audit report, gitu kan. Nah, itu meningkatkan kredibilitas perusahaan. Tetapi terkait dengan manajemen control system juga ada satu. Ketika kita bicara anticipation of audit, increase the motivation of individual involved to act in legal, ethical way and in the best interest of the company and its owner. Artinya bahwa ketika adanya audit mempengaruhi masalah motivasi individu di dalamnya untuk bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan perusahaan, sesuai dengan legal, ethical. Nah, disinilah aspek motivational muncul di dalam manajemen kontrol sistem. Nah, kita pernah bahas bahwa masalah yang terutama dalam manajemen kontrol adalah human behavior, perilaku manusia. Di dalam perilaku itu ada apa? Makna motivasi. Nah, motivasi itu sedikit banyak bisa dikendalikan karena adanya audit. Ketika kita tahu bahwa akan ada audit, otomatis seseorang yang berada dalam sebuah divisi atau yang memimpin sebuah divisi akan berupaya perform yang sangat baik terkait dengan apa yang dia akan nilai, ya. Nah, di sini sebagai simpulan adalah sangat menjadi dilematis. Jadi simpulan dari controller dan auditor sangat menjadi hal dilematis bagi perusahaan ketika memiliki controller. Karena peran dia yang sangat dominan dalam perusahaan, dia memang punya skill yang tinggi banget dan bagus banget. Jadi kalau perusahaan itu punya orangnya skillful banget, menguasai lini strategical, technical, itu sangat bagus. Kita bisa bayar mahal banget ya. Tetapi hati-hati, ketika kita tempatkan sebagai controller, ada konflik kepentingan karena dia sebagai penanggung jawab, sebagai pelaksana, sebagai pemantau juga. Nah, tentunya ketika kita menempatkan controller itu dan tidak ada yang mengawasi controller itu sendiri, dialah sendiri adalah problem bagi company. Nah, butuh apa? Butuh adanya external audit atau business consultant di luar yang memiliki kemampuan untuk memberikan advice bagi owner atau manajemen puncak dalam menilai controller atau bahkan menentukan target reward bagi controller. Nah, pembahasan kita pada chapter ini sekian. Nah, semoga dapat dipahami. Terima kasih.